Sampah, buangnya gampang tapi ngelolanya susah. Ya, inilah yang kita lakuin tiap hari. Seringkali kita pun gak sadar atau bahkan gak mikirin kemana larinya mereka ini. Tiba-tiba udah hilang aja. Semua itu berkat pahlawan satu ini. Tapi, apa jadinya kalau mereka menghilang? Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Selain sampah yang menggunung, hal pertama kalian sadarin pasti adalah baunya. Bayangin aroma-aroma inilah yang bakal nemenin kalian pas bangun, mau makan, kelar mandi, sampai mau tidur lagi. Bukan cuma bau dan jadi kotor, lingkungan rumah kalian bakal jadi sarang penyakit menular. Air bersih pun juga ikut tercemar, yang akhirnya bikin kita susah mandi dan nambah bau gak sedap. Ya, untungnya ini gak kejadian sama kita. Tapi, apakah benar? Sayangnya, hal-hal tadi beneran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya di Jakarta, yang punya gunung sampah setara gedung 16 lantai. Bahkan saking parahnya, dulu sempat ada tragedi yang sampai makan banyak korban jiwa. Setelah diguyur hujan berhari-hari, ibarat hitungan mundur bom waktu, gas metan yang terkumpul di bawah lautan sampah pelan-pelan jadi makin aktif dan akhirnya meledak. Ledakan ini bikin gunungan sampah setinggi 60 meter tadi longsor dan nimbun para pegiat sampah dan pemukiman di sekitarnya. Masalah sampah ini bukan cuma bahaya dan bikin lingkungan gak nyaman ditinggali, tapi juga sampai ngaruh ke ekonomi. Sebenarnya tumpukan sampah ini bisa dikurangi dengan efektif kalau sampah yang kita buang tadi dipilah dulu, mana yang bisa didaur ulang, dan mana yang terpaksa perlu berakhir di TPA. Sisa-sisa makanan di dapur bisa jadi pupuk. Terus, sampah plastik atau sampah anorganik juga bahkan bisa disulap jadi bahan bakar alternatif. Sekarang kebanyakan sampah di Indonesia itu nggak dipilah dulu, tapi langsung masuk ke TPA. Tapi ada juga pihak-pihak yang bikin sesuatu bernama bank sampah. Tempat para warga buat ngumpulin sampah. Mirip-mirip sama bank yang suka kita datengin, bank sampah itu juga punya buku tabungan. Sampah-sampah yang udah dipilah bisa disetorin ke bank sampah terdekat, dicatat, terus ditukar jadi cuan. Ya, pundi-pundi sampah bisa jadi pundi-pundi uang. Nah, salah satunya perusahaan ini yang udah ngebina ribuan bank sampah. Di tahun 2023, jumlah sampah yang kekumpul dari sana mencapai segini banyak. Adanya bank sampah ngebantu banget buat ngurangin dampak negatif sampah terhadap ekosistem. Walau begitu, aksi nyata buat ngelola sampah emang harus dimulai dari diri sendiri. Biar ngehindarin bencana kayak tadi terjadi lagi, kita bisa bantu ngatasin masalah sampah dengan lebih bijak memilah sampah dari rumah yang pada akhirnya bisa bantu ngurangin beban pahlawan kita. Dan seperti biasa, terima kasih.